Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas topik tentang ajaran sosial gereja. Apakah kalian masih ingat apa itu ajaran sosial gereja? Dan apa saja ajaran sosial gereja yang telah kita pelajari? Bapak berharap ada di antara kita yang masih mengingat materi tersebut. Untuk kali ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu hak asasi manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang masih kami rasakan hingga saat ini, teristimewa nafas kehidupan. Berkatilah kami yang akan mempelajari hak asasi manusia. Semoga kami mampu memahami, mengerti, dan melaksanakan hak-hak hidup kami di dalam masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun di tengah gereja. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anakku sekalian, apakah kalian merasa bahagia pada hari ini? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sukacita. Mari kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Berbicara tentang hak asasi manusia merupakan materi yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Hak asasi manusia merupakan salah satu keprihatinan dunia dan gereja saat ini. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, yang dimiliki manusia sejak ia diciptakan dan lahir di dunia ini. Hak asasi itu merupakan rahmat kasih Allah yang tak bisa diambil ataupun dipermainkan oleh orang lain. Adapun hak asasi yang kita akan pelajari antara lain, hak itu menyangkut semua orang, berlaku dan harus diperlakukan di mana saja. Contoh hak asasi manusia ialah hak untuk hidup layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak untuk menikah, hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan pengajaran maupun pendidikan, serta lain sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya membuat orang makin peka agar jangan sampai ada penderitaan yang tidak diperhatikan dan jangan sampai ada hak seseorang yang dilanggar atau dilecehkan. Ajaran hak asasi manusia dalam Piagam PBB. Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Independent of Human Rights dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB terdiri dari 30 pasal. Antara lain, pasal pertama, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Pasal 2, setiap orang berhak atas semua hak
dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi dengan tidak ada pengecualian apapun. Pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Pasal 4, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Pasal 5, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam. Pasal 6, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum. Pasal 7, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 8, setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar. Pasal 9, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal 10, setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pasal 11 ayat 1, setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka. Ayat 2, tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional. Pasal 12, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum. Pasal 13 ayat 1, setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. Ayat 2, setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. Pasal 14 ayat 1, setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Ayat 2, hak ini tidak berlaku untuk kasus karena kejahatan-kejahatan. Pasal 15 ayat 1, setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. Ayat 2, tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya. Pasal 16 ayat 1, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Ayat 2, perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Ayat 3, keluarga adalah kesatuan dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat serta negara. Pasal 17 ayat 1, setiap orang berhak memiliki harta. Ayat 2, tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Pasal 18, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 20 ayat 1, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. Ayat 2, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Pasal 21 ayat 1, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya
baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Ayat 2, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. Ayat 3, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah yang dinyatakan dalam pemilu atau pemilihan umum. Pasal 22, setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial. Pasal 23, ayat 1, setiap orang berhak atas pekerjaan. Ayat 2, setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Ayat 3, setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan. Pasal 4, setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Pasal 24, setiap orang berhak atas istirahat dan liburan. Pasal 25, ayat 1, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai. Ayat 2, ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Pasal 26, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Ayat 2, pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya. Ayat 3, orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Pasal 27, setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan, atau kesenian yang diciptakannya. Pasal 28, setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional. Pasal 29, ayat 1, setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat untuk mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. Ayat 2, dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ayat 3, hak-hak dan kebebasan-kebebasan tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 30, tidak sesuatu pun di dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu kepada negara, kelompok, atau seseorang. Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa hampir di tiap negara terjadi pelanggaran HAM. Hal inilah yang mendorong PBB untuk mendeklarasikan Piagam Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Dengan demikian, hak asasi setiap orang dapat dibela dan dilindungi di seluruh dunia. Adapun hak asasi manusia dalam piagam ini dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hak asasi politik. Dua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, hak sipil dan politik. Menyangkut hubungan warga negara dan pemerintahan, serta menjamin agar setiap warga memperoleh kemerdekaan. Hak-hak itu meliputi hak atas hidup, hak kebebasan berpikir, hak menyatakan pendapat, hak kebebasan beragama dan hati nurani, hak kebebasan berkumpul atau berserikat, hak kebebasan dan kemampuan dirinya, hak atas kesamaan di depan hukum,
serta hak perlindungan hukum di hadapan pengadilan. Yang kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi hak hidup kemasyarakatan, hak mendirikan keluarga, hak atas kerja, hak atas pendidikan, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarga, dan hak atas jaminan waktu sakit dan di hari tua. Ada pula hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak para bangsa atas perdamaian dan perkembangan. Hak asasi manusia dalam ajaran gereja dan kitab suci. Hak asasi manusia dalam ajaran gereja terdapat dalam Gaudium et Spes artikel 29. Ajaran sosial gereja ini menegaskan, karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antar manusia harus diakui. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat, atau situasi. Hak ini dimiliki setiap orang sejak lahir karena dia seorang manusia. Hak itu bersifat asasi bagi manusia karena kalau diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Oleh sebab itu, hak asasi manusia merupakan tolok ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan di atas segala hukum. Gereja mendesak diatasinya dan dihapuskannya setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial atau budaya, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa, ataupun agama, karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Gaudium et Spes artikel 29. Hak asasi manusia dalam terang kitab suci. Sirak bab 17 ayat 3-4. Kitab suci ini mengajarkan bahwa Allah membuat manusia menurut citranya sendiri. Maksudnya, kepadanya dikenakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Tuhan sendiri, agar manusia merajai binatang dan unggas. Kejadian bab 9 ayat 6. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berdaulat, dan semua hak manusia adalah hak mengembangkan diri sebagai citra Allah. Sirak bab 17 ayat 3-4. Hak manusia dilindungi Tuhan, terutama bila ia sendiri tidak mampu membela diri. Bahkan di tempat manusia kehilangan haknya karena kesalahan dan dosanya sendiri, di sana Tuhan tetap membela dan melindunginya. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Terdapat dalam kitab suci Perjanjian Baru, 1 Korintus bab 1 ayat 27 sampai ayat 29. Upaya yang ditunjukkan Yesus dalam memperhatikan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Ia sebagai Mesias sangat dekat, hidup dan tinggal bersama mereka yang miskin, menderita dan berdosa, dengan tujuan untuk membawa mereka masuk dalam suatu pola hidup yang baru, yang sejati dan abadi, atau neo habitus.
Tetapi Yesus menghadapi mereka dengan sikap tegas sebagai penyadaran moralitas agar mereka atau para penguasa dapat memperbarui diri bahwa hidup dan perbuatan mereka telah menimbulkan banyak penderitaan terhadap orang kecil yang tidak berdaya. Adapun hal-hal yang membuat Yesus terkenal sebagai berikut. Pertama, Yesus sang berbelas kasih atau compassion. Sikapnya yang peduli atas penderitaan rakyat kecil. Ia menyembuhkan dan membangkitkan orang yang telah meninggal. Kedua, Yesus membangun spiritualitas life together dan seorang proklamator. Kelompok yang didatangi Yesus antara lain seperti para petani, para nelayan, para pemungut bea cukai, para penderita, para pelacur. Kemana ia pergi selalu diikuti oleh orang banyak, dan apabila dia masuk ke suatu rumah, kedatangannya langsung diketahui oleh semua orang, sehingga banyak orang mengerumuni dia. Bandingkan Markus bab 1 ayat 33. Yang ketiga, Yesus sebagai pengkritik dan penggugat kekuasaan dan tradisi keagamaan. Kritik dan gugatan Yesus terhadap kekuasaan, kebiasaan ini muncul karena Yesus melihat para pemimpin Yahudi tidak mempedulikan belas kasihan dan kesetiaan terhadap rakyat kecil. Kritik dan gugatan Yesus atas tradisi keagamaan. Yesus melihat bahwa kehidupan keagamaan di zamannya lebih dikuasai oleh banyak aturan yang disebut tradisi. Ada begitu banyak peraturan yang menjadi beban bagi rakyat. Orang kecil yang tidak sanggup melaksanakan hal ini dipandang sebagai orang berdosa. Keempat, sikap Yesus terhadap penjajah Roma. Yesus memiliki sikap bijaksana dan kritis. Hal ini nampak dari jawaban Yesus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus mengatakan hal ini dengan maksud agar para pemimpin atau penguasa pun mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada Allah dan berbelas kasih kepada rakyat miskin, bukan hanya menindas dan memeras rakyat kecil. Dalam melaksanakan tugas perutusan, Yesus memiliki sikap kritis, kreatif, dan bijaksana. Oleh sebab itu, adalah sulit bagi para penguasa dan pemimpin agama untuk mencobai, menjebak, dan menjatuhkan kewibawaan Yesus. Namun demikian, Yesus tidak membenci para penguasa, kaisar, dan para pemimpin agama. Sikap Yesus hanyalah menunjukkan sikap kepedulian terhadap orang miskin, orang yang menderita, dan kaum pendosa, yang berbeda dengan pola hidup para pemimpin dan penguasa, lebih terarah pada sikap dilayani daripada melayani, dihargai daripada menghargai, menghormati, taat, dan setia menjalankan hukum dan tradisi. Bahkan Yesus senantiasa membuka diri untuk berdialog dengan para penguasa, agar mereka pun memiliki rasa belas kasihan kepada orang kecil, memiliki kelembutan hati, sikap adil, menjadi pelayan, dan mengabdi kepada orang yang menderita. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia. Pada tahun 1215, bentuk kepedulian terhadap manusia, baik dunia maupun gereja, sudah mulai tampak. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Magna Carta Libertatum di Inggris
yang menekankan tentang kebebasan rakyat. Perjuangan PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB mengumumkan Universal Declaration of Human Rights. Pada tahun 1966, deklarasi tersebut dilengkapi dengan 2 pernyataan khusus. Pertama, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kedua, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Tahun 1975, hak-hak asasi dirumuskan lagi secara khusus dalam Persetujuan Helsinki. Pada tahun 1981 diumumkan pula Piagam Afrika mengenai hak-hak manusia dan bangsa-bangsa. Perjuangan gereja. Pertama, disampaikan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1963 dalam ensiklik Pacem in Terris. Baginya, hormat kepada hak asasi manusia merupakan sarana utama untuk menyelesaikan ketegangan-ketegangan dan konflik untuk mewujudkan perdamaian. 2. Sidang Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965 melahirkan beberapa dokumen, antara lain Konstitusi Gaudium et Spes, Nostra Aetate, dan Dignitatis Humanae. Pada tahun 1971, ketika para uskup sedunia berkumpul di Roma, mereka menerbitkan sebuah ajaran sosial, yakni Iustitia in Mundo atau keadilan di dunia, yang menegaskan bahwa perjuangan demi keadilan dan pembelaan hak asasi manusia merupakan unsur penentu dari pewartaan Injil atau kabar gembira. Pada tahun 1974, Panitia Kepausan menerbitkan sebuah kertas kerja, yakni Gereja dan Hak-Hak Manusia atau Iustita et Pax. Dari dokumen-dokumen tersebut, para Bapak Konsili dan Paus memberikan dukungan tegas terhadap demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama dan suara hati, pluralisme masyarakat, serta pengertian otonomi bidang gereja dan negara masing-masing. Posisi Gereja Katolik tentang hak asasi manusia. Secara umum, ada beberapa tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Pertama, Bunda Teresa dari Kalkuta. Dia merupakan seorang santa. 2. Paus Yohanes Paulus II merupakan tokoh gereja yang telah mencatat sejarah sebagai pemimpin gereja dunia yang banyak mengunjungi negara-negara di dunia. Dalam kunjungan pastoral ataupun pembicaraan resmi di forum internasional, beliau dengan tegas berbicara dan mempromosikan masalah hak asasi manusia yang harus ditegakkan. 3. Romo Y.B. Mangunwijaya yang dikenal dengan peristiwa Gedung Kombo. Peristiwa ini mau melukiskan suatu realitas hidup yang terpisah antara yang kaya dan yang miskin, yang hidup di gedung-gedung apartemen dan pencakar langit, dengan orang-orang yang hidup di gubuk-gubuk yang ditutupi dengan kardus atau terpal. Beliau hidup bersama mereka, antara lain masyarakat kecil, orang pinggiran yang buta huruf, para petani, dan masyarakat yang kurang menikmati hidup layak, bahkan bersahabat dengan orang yang berbeda keyakinan. Serta beliau berjasa dalam mengembangkan pemikiran dan refleksi tentang hak asasi manusia di kalangan gereja Katolik dewasa ini.
dalam ensiklik sosial seperti Redemptor Hominis, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis, dan Centesimus Annus. Ini semua merupakan beberapa tokoh yang berjuang memperhatikan hak asasi manusia. Ada beberapa permasalahan yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II tentang hak asasi manusia. Yang pertama, martabat manusia. Manusia harus dihormati martabat dan hak-haknya. Yang kedua, totalitarisme. Dalam ensiklik Centesimus Annus, Paus Yohanes Paulus II menegaskan akar totalitarisme. Artinya, hak-hak tidak boleh dilanggar oleh siapapun individu, kelompok, kelas, bangsa, atau negara. Bahkan mayoritas sebuah badan sosial tidak boleh melanggar hak-hak itu dengan menyerang minoritas dengan cara mengisolasikannya, menindasnya, atau menghisapnya dengan mencoba meniadakannya. Yang ketiga, perdamaian dunia. Gereja melibatkan diri dalam pembelaan dan perjuangan demi hak-hak manusia. Keempat, demokrasi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjunjung, menghormati, menghargai hak asasi manusia. Paus memberikan dukungannya dan dengan tegas menolak penguasaan negara oleh elit-elit ideologis atau yang berkepentingan. Kelima, kaum buruh, kelompok minoritas, dan orang miskin. Setiap orang dituntut memiliki sikap profetis, yakni menunjukkan kesaksian hidup lewat sikap dan tanggung jawab dengan bekerja sebaik-baiknya, ketaatan, kesetiaan, menjadi mitra kerja yang bersahabat dengan semua kalangan. Para pekerja merupakan sesama yang berjuang, yang memberikan jasa atau tenaga, agar dengannya mendapatkan upah atau gaji untuk menyejahterakan hidup baik untuk pribadi, kelompok, maupun keluarga. Oleh sebab itu, para pekerja hendaknya diberikan suatu jaminan masa depan hidup yang layak, upah yang adil, masa kerja yang efektif, dana santunan, dan tempat tinggal yang layak. Keenam, hak hidup dan agama. Hak atas hidup menurut Paus adalah sebagai berikut. 1. Hak anak untuk berkembang dalam rahim ibunya sejak ia dikandung. 2. Hak anak untuk hidup dalam keluarga yang bersaudara. 3. Hak anak untuk mengembangkan daya nalar dan kebebasan. 4. Hak untuk berpartisipasi dalam pekerjaan. 5. Hak untuk membangun keluarga secara bebas. Partisipasi umat beriman dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Gereja-gereja Katolik di Indonesia melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI membentuk lembaga-lembaga untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Pertama, Komisi Keadilan dan Perdamaian. Kedua, Komisi Migran. Ketiga, Komisi Hubungan Antaragama. Keempat, Jaringan Mitra Perempuan. Kelima, Krisis Center. Lembaga-lembaga ini telah bekerja keras untuk 1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang HAM kepada para fasilitator dan masyarakat luas. 2. Mengadakan berbagai lembaga advokasi untuk membela hak-hak rakyat. 3. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak mana saja untuk memperjuangkan HAM.
Umat beriman Kristiani dituntut ikut terlibat dalam memperjuangkan HAM, membantu sesama yang tertindas untuk menemukan hak asasinya dengan persona ciptaan Allah yang mutlak, bukan saja hanya pada aksi karitatif dan memberikan sumbangan material. Rasa solidaritas yang tinggi, semangat belas kasih menjadi dasar untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Adapun aksi aktual yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki semangat mencintai Tuhan dan sesama. 2. Menghargai diri sendiri dan sesama. 3. Membantu komunitas hidup penuh dengan kasih persaudaraan dan damai. 4. Membangun budaya kehidupan dengan melawan budaya kematian, kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, penindasan, aborsi, bunuh diri, dan lain sebagainya. 5. Rela berkorban tanpa mengharapkan balas jasa. 6. Berani mengambil risiko sebagai konsekuensi dari pengabdian yang utuh. Membina. 7. Membina kepekaan sosial. 8. Empati, yakni merasa senasib dan sepenanggungan atau sehati sejiwa. 9. Solidaritas, yakni turut menanggung penderitaan bersama mereka yang menderita. 10. Membangun mitra. 11. Evaluasi dan refleksi, yakni kesempatan untuk memperbaharui diri. Demikianlah materi kita tentang hak asasi manusia. Tugas yang perlu untuk dikerjakan oleh anakku sekalian adalah sebagai berikut. Pertama, tuliskan pengertian hak asasi manusia dan contoh-contohnya. 2. Uraikanlah pandangan gereja tentang hak asasi manusia. 3. Tuliskan pandangan Paus Yohanes 23 tentang hak asasi manusia. Keempat, tuliskan apa saja partisipasimu untuk memperjuangkan hak asasi manusia di keluarga dan di sekolah. Silahkan dikerjakan tugas tersebut di buku latihan, kemudian difoto dan dikirimkan di LMS atau di WA Group. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, salam sehat.